Oke, pada saat ini kita dari kelompok pertama akan mendemokan sebuah program yang namanya program Perform Appraisal. Di mana program Perform Appraisal itu adalah program untuk memberikan penilaian kinerja bagi karyawan. Di sini adalah halaman utama, halaman front-end-nya seperti ini. Kemudian user nanti akan memasukkan identitas usernya, kemudian passwordnya. Kita klik sign in. Nah, setelah sign in, kita masuk ke halaman ini, halaman utamanya, backend-nya. Ini adalah utama, kita masuk ke dashboard. Saya akan menjelaskan beberapa dashboard secara singkat saja. Di sini ada total karyawan, ini adalah jumlah karyawan, yaitu karyawan staf tetap. Kemudian di sini ada total standar PA-nya. Dalam satu perusahaan kita memiliki sebanyak 1.117. Di sini ada memiliki perusahaan, saya bisa kasih nama perusahaan PT Sintratama Global Solusindo, itu sebanyak 16 departemen. Kemudian grade PA-nya ada 5. Ini ada chart grafik, yaitu jumlah setiap departemen yang dimulai dari VAT, HRD, manajemen, marketing, MIS, PPIC, purchasing, GIPD, Jisuken, ini production gedung A, ini production gedung B, production gedung C, production gedung D, workshop and engineering. Kemudian di sini kita ada beberapa menu, yaitu menu master. Di sini ada menu master, ada master karyawan, ada master departemen, master subdepartemen, master level pekerjaan, jabatan, status karyawan, SP, dan grade. Dan menu transaksi ada standar PA perjabatan, penilai form PA, pengisi form, pengecekan form, periode form, tutup periode PA dan SP. Kemudian di menu report ada 2, rincian dan ringkasan. Untuk menu master ini biasanya diisi oleh HRD, Human Resource Department. Misalkan untuk menambahkan karyawan baru. Jadi HRD hanya menambahkan di menu, klik menu karyawan dan mengklik add untuk menambahkannya. Departemen, yaitu kita untuk menambahkan departemen yang baru apabila ada menambahkan departemen yang baru. Subdepartemen untuk menambahkan, yaitu sub dari departemen apabila ada. Level pekerjaan adalah posisi jabatan di setiap karyawan, kemudian status karyawan ada 2, yaitu tetap dan orientasi. Kemudian ada penilaian tingkat SP, kemudian ada penilaian grade. Secara rinci saya akan jelaskan. Untuk grade, khususnya di Perform Appraisal, di aplikasi program PA, itu ada 5 grade, yaitu grade A, B, C, D, E, yang disesuaikan dengan nilainya yang ada di dalam ini ya. Kita sudah lihat di dalam ini gambar ini, tabel ini. Ini ada di sini juga dilengkapi, user bisa mengcopy, mengekstrak ke Excel, kemudian dikonversi ke CSV, PDF, dan bisa mencetak. Untuk menu master karyawan sampai dengan grade, ini biasanya yang digunakan oleh Human Resource Department, HRD. Tetapi untuk transaksi, ini yang kebanyakan digunakan oleh user, yaitu pengisian form. Pada kali ini saya akan menjelaskan
secara khusus, yaitu pengisian form. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Untuk pengisian di perform appraisal atau PA itu ada dua kategori, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif komposisinya adalah 70%, kualitatif itu ada 30%. Di mana kuantitatif ini adalah berhubungan dengan job description atau berkaitan dengan pekerjaan dari setiap user atau setiap karyawan. Tapi kualitatif ini adalah berkaitan dengan di luar pekerjaan. Contohnya misalkan keterlambatan bekerja atau mungkin ketaatan atau kepatuhan terhadap pimpinan. Pada saat ini saya akan mencoba untuk menginputkan yaitu penilaian karyawan. Misalkan saya untuk mengisi penilaian, yaitu tadi saya sudah mengklik kuantitatif. Misalkan di sini harus statusnya belum diinput ya. Jadi kalau belum diinput, jadi kita mencari karyawan-karyawan yang belum menginput form pengisiannya di periode ini, periode 1, kemudian ini tahun 2022, klik tanda ini ya, apa nih, kaca pembesar, set. Di sini ada tampilan beberapa karyawan. Misalkan saya ambil contoh satu aja. Saya klik di action. Nah, ini ada tampilan. Dia ada nama, misalkan ada nama Endang Pismawati. Ini departemennya finance, level pekerjaannya foreman, periode 1. Karena untuk periode penilaian, kita dari bulan Desember 2021 sampai dengan November 2022. Sedangkan pada bulan Februari itu termasuk di periode pertama. Maka kita pilih yang periode pertama, tahun 2022. Next. Di sini akan tampil 3 bulan. Jadi kita bisa mengisi, jadi setiap karyawan bisa mengisi untuk penilaian kinerjanya, itu bisa dicicil, bisa 1 bulan dulu atau langsung 3 bulan. Misalkan saya mengisi langsung 3 bulan. Jadi dari bulan Desember 2021, bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022. Kebetulan ini bobotnya 1. Keterangannya tidak ada. Next. Saya klik submit. Di sini ada tampilan untuk pengisian. Ini contoh untuk pengisian penilaiannya. Nah, kita klik aja. Ini di sini ada expand untuk memperbesar tampilan. Di sini ada beberapa standar. Ini tadi ada 4. Ada standar kebenaran dalam membuat laporan aktiva tetap, kebenaran dalam membuat laporan pelunasan utang, kemudian ketepatan waktu dan kebenaran dalam menyelesaikan input invoice 1 hari kerja setelah dokumen lengkap. Keempat, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pengecekan data pembelian 2 hari kerja setelah dokumen lengkap. Dia ada 4 standar, di mana setiap standar itu ada versi penilaiannya. Ada penilaian nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan setiap standar itu ada bobotnya. Ini tergantung jenis pekerjaannya. Di sini setiap standar diberikan bobot 25%. Karena untuk jumlah semua dalam satu penilaian kinerja di kuantitatif itu jumlahnya 100%. Kalau kita lihat di sini sama semua ya, 25%. Kemudian kita akan mengisi. Misalkan di bulan Desember, pekerjaan saya yang standar pertama, kebenaran dalam membuat laporan aktiva tetap. Ini kebetulan saya ambil contoh, yaitu pegawai namanya Endang Pismawati, kebetulan di bagian akuntansi pekerjaannya. Misalkan pekerjaannya dalam standar yang pertama, kebenaran dalam membuat laporan aktiva tetap. Dia misalkan ini ya,
tidak ada kesalahan. Nah, maka dikasih nilai nih 3 ya. Karena di 1 bulan pertama Desember. Tapi bulan kedua dia 4. Karena selama 2 bulan berturut-turut tidak ada kesalahan. Kalau misalkan bulan ketiga tidak ada kesalahan, maka dia masuk lagi ya. Di bulan Februari dapat nilai 5. Kemudian masuk ke standar yang kedua. Kebenaran dalam membuat laporan pelunasan utang. Ini sama seperti yang di atas, misalkan kalau dalam 1 bulan tidak ada kesalahan dalam membuat laporan pelunasan utang, maka akan mendapat nilai 3 centang. Kemudian dalam bulan berikutnya, bulan yang kedua, apabila betul tidak ada kesalahan dalam membuat laporan pelunasan utang, dapat nilai 4 centang. Kemudian di bulan selanjutnya, di bulan 3, apabila tidak ada kesalahan dalam membuat laporan pelunasan utang, maka akan mendapat ini ya, nilai 5. Kemudian standar yang ketiga, ketepatan waktu dan kebenaran dalam menyelesaikan input invoice 5, 1 hari kerja setelah dokumen lengkap. Nah, apabila user ini Bu Endang ini tidak melakukan kesalahan tepat waktu dalam menyelesaikan invoice 5 dalam 1 bulan, maka dia mendapat nilai 3. Dan bulan kedua, bulan Januari, bulan kedua maksudnya, maka apabila berturut menyelesaikan tepat waktu akan mendapat nilai 4. Dan selanjutnya pada bulan yang ketiga, apabila tepat waktu menyelesaikan invoice, maka mendapat nilai. Kemudian yang terakhir, untuk standar yang keempat, ketepatan waktu dalam penyelesaian pengecekan data pembelian 2 hari kerja, jadi 2 hari jam kerja setelah dokumen lengkap. Di sini tepat waktu dalam penyelesaian cek data pembelian, maka dapat nilai 3 centang di bulan pertama. Di bulan kedua, apabila tepat waktu dalam menyelesaikan data pembelian, maka mendapat nilai 4, maka 1 centang. Kemudian di bulan selanjutnya, bulan ketiga, apabila menyelesaikan data pembelian itu tepat waktu, maka akan mendapat nilai 5, 1 centang. Setelah itu kita cross check apakah ada yang kelewatan. Kalau misalnya tidak ada, sudah benar. Untuk pengisiannya, kita klik tombol submit, save. Save. Sini ada data sudah tersimpan. Bahwa data itu sudah tersimpan di dalam database. Kemudian kita cek apakah data yang sudah tersimpan. Kita pilih yang sudah di-save tadi. Periode pertama tadi yang tahun 2022. Kita klik set. Nah, ini namanya, ini ada Endang Syawati, ini ada departemennya Finance, level jabatannya Foreman, jumlahnya ada 4 tadi ya, untuk standarnya. Kemudian ini adalah tahun 2021 di bulan Desember dapat 3, yang Januari dapat 4, yang Februari dapat 5. Jadi apabila sudah benar, tapi apabila ada kesalahan, misalkan ada koreksi user atau ini head-nya bisa mengganti dengan klik sini, edit. Misalkan ada perubahan. Misalkan di sini, misalkan saya salah klik, misalkan rupanya di bulan pertama tidak ada kesalahan, ini rupanya ada kesalahan, nah, bisa dirubah sini, ini juga berubah, mempengaruhi. Tapi kalau nggak ada, kita tetap aja. Misalkan kalau ada, kita klik save lagi. Ini untuk pengisian, kita sudah bisa ya, untuk pengisian data kuantitatif form penilaian kinerja. Kemudian yang kedua,
kita akan mencoba untuk pengisian yaitu form kualitatif. Dan kita pilih, belum diinput, periode yang pertama, tahun 2022. Klik set. Dan dengan saya pilih dengan nama yang sama ya tadi ya, bisa sama namanya Bu Endang, supaya sama. Kita klik. Departemennya Finance, level pekerjaannya adalah foreman, periode yang pertama tadi tetap. Kemudian tahun 2022, klik next. Kemudian kita besarkan tampilannya. Nah, di sini untuk kualitatif ini biasanya sama, dia fix, beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu untuk pengisiannya dinamis, disesuaikan dengan pekerjaannya. Hampir setiap tahun untuk kualitatif itu sama pengisiannya, cuma perbedaannya di pengisian penilaiannya aja. Tapi kalau kuantitatif itu bisa berubah-ubah dari tahun sebelumnya ke tahun yang berikutnya. Nah, misalkan saya akan mengisi, ini biasanya di kualitatif, ini biasanya yang mengisi adalah head setiap bagian masing-masing. Bisa itu supervisornya atau mungkin manajernya, atau bisa juga GM-nya, General Manager. Desember, misalkan saya asumsikan nilainya misalkan 4. Ya. Yang bulan Januari misalkan 4 semua. Ini perhati, yang pertama ini tanggung jawab terhadap tugas. Saya pilih 4, menghadapi konservasi dan pekerjaan yang ditangani. Kemudian standar yang kedua, perhatian terhadap perintah. Misalkan ini saya kasih 3. Standar. Inisiatif kinerja. Misalkan saya kebetulan pegawainya ya, Bu Endang ini, usernya dia memiliki inisiatif kerja yang ini ya, yang lebih besar. Saya kasih ini 4. Kemudian inisiatif mau belajar. Misalkan saya kasih nomor 3. Kemudian teknik komunikasi. Komunikasinya bisa diajak untuk berbicara, untuk kalau ada kendala bisa diutarakan, atau kalau misalnya ada kesulitan mau bertanya, saya kasih misalkan bisa persuasif untuk meyakinkan orang lain, kasih 4 aja. Kemudian laporan, misalkan memberikan laporan ini ya, jadi sesuai dengan apa yang sesuai dengan real kejadian. Kedisiplinan, jadi memiliki disiplin, mungkin punya waktu, jam kerja, sarana atau peralatan kerja secara efektif, menunjukkan perhatian terhadap pekerjaan atau benda kerja, patuh terhadap sistem dan prosedur kerja, misalnya saya disiplin. 5, patuh terhadap sistem dan prosedur kerja. Kemudian keterlambatan karyawan setiap bulan, misalkan tidak terlambat, ini tidak pernah terlambat dalam sebulan, jadi saya pilih yang nomor 3 dulu ya. Jadi yang bulan yang pertama. Kalau misalnya bulan kedua itu tidak ada terlambat, jadi saya pilih yang nilai yang keempat, saya centang. Apabila dalam bulan ketiga tidak terlambat, maka saya centang yang nilai nomor 5. Kalau sudah diberikan penilaian semua, untuk kualitatifnya kita cek dulu apakah ada yang belum terisi. Kalau tidak ada, kita klik tombol save. Ini ada data sudah tersimpan. Pada data itu sudah tersimpan ke dalam database. Kemudian kita coba cek kembali dan datanya. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Tadi dengan Departemen Finance, level pekerjaannya foreman, namanya tadi Endang Prismawati. Tadi standar ini ada 8. Itu bulan Januari 3,75, bulan Februari 3,875, dan bulan Februari 4. Apabila ada kesalahan bisa kita klik sini. Kalau misalnya mau lihat view-nya bisa klik
sebelah kanan ada tombol view. Ini ya, ini yang sudah diisi. Jadi mau ngecek apakah ada keliru apa enggak sebelum mau dirubah, mau diedit. Kalau tidak ada, kita back kembali. Oke, kita sudah mengisi form yaitu kuantitatif dan kualitatif. Apabila kita ingin melihat laporan, di sini ada yang di report, laporan ada dua, yaitu rincian dan ringkasan. Jadi rinciannya adalah kita ingin melihat report laporan kuantitatif selama 3 bulan yang sudah diisi tadi, kualitatif yang selama 3 bulan. Mungkin saya klik aja yang satu selama 3 bulan. Kemudian di sini ada ringkasan. Ringkasannya adalah rekapan selama 3 bulan, yaitu antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ini adalah rekapan selama 1 tahun. Dan ada tambahan untuk aplikasi ini aplikasi sudah digunakan dan sudah dipakai oleh setiap bagian. Kemudian ini kebetulan saya menggunakan di localhost, di lokal komputer sendiri, enggak saya koneksikan ke jaringan dari company, perusahaan. Tapi kurang lebih hampir sama dengan tampilan yang saya demokan saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.